Selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mencoba untuk perkuliahan yang sekarang saya menggunakan upload video supaya pembelajaran lebih optimal. Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu pemrograman web 2, dan kita akan mempelajari tentang function. Nah, function dan jenis-jenis function. Function adalah sebuah skrip atau potongan skrip yang mempermudah dalam pembuatan pemrograman. Fungsi atau function itu sendiri dalam bahasa pemrograman adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Kita dapat membuat fungsi sendiri atau menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh PHP atau programmer lain. Function diberi nama dan bisa dipanggil secara berulang-ulang. Itu sifat-sifat dari function. Nah, ada dua jenis function yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu built-in function, yaitu function yang sudah disediakan oleh PHP, dan user-defined function. Nah, user-defined function ini yaitu kita bisa membuat sendiri function yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan kita dan keperluan kita. Jadi kita bisa memodifikasi sesuka hati. Lanjut. Nah, untuk yang pertama yaitu built-in function, bisa kalian lihat ini ya. Di sini saya sudah membuat sebuah rekomendasi untuk built-in function. Kalian bisa buka aja sendiri di sini. Di sini banyak sekali function-function yang tersedia, dan yang akan kita coba hari ini, yang akan saya bahas yaitu function dari date dan time. Nah, date atau time atau date time. Nah, ini ada beberapa macam functionnya, yaitu antara lain time, date, make time, sama str to time atau string to time. Jadi apa saja sih macam-macamnya. Nah ini sebelumnya kalian untuk tugas minggu ini bikin sebuah folder dalam repo baru. Bisa kalian tulis dengan judul reponya minggu ke-6 dan bikin dengan file nama date.php. Setelah kalian buka, setelah kalian buat ya filenya tersebut, folder dan filenya, sekarang kita akan bahas tentang date. Nah, dalam penulisan date ada bermacam-macam ya. Yang kita tahu date itu ada beberapa tipikal penulisan, yaitu hari. Nah, ini kalau misalnya ini salah satunya ya, ini hanya beberapa macamnya, dan kalau kalian pengen lengkap bisa kalian buka di sini php.net manual. Nah, kalau date L, nah date kurung buka kurung tutup petik L, nah ini untuk menampilkan nama hari. Jadi nama hari dalam huruf kecil. Lalu date dengan D huruf kecil. Nah, untuk menampilkan tanggal dengan huruf untuk menampilkan tanggal dengan angka gitu ya. Kalau kalian mau coba D dengan huruf besar muncul apa, bisa kalian coba sendiri ya. Untuk date M besar, nah ini untuk menampilkan bulan dalam bentuk teks. Jadi misalnya Agustus, terus Januari, Februari, Maret, nah itu teks. Kalau date dengan M kecil itu menampilkan bulan dengan angka, jadi 01 untuk Januari, 02 untuk Februari, dan seterusnya. Sedangkan date dengan Y besar untuk menampilkan tahun. Nah, rekomendasinya semuanya sudah ada di sini, kalian bisa buka sendiri dan kalian coba pelajari apa perbedaannya. Nah, ini untuk penulisan date. Kalian bisa coba ini ya, tuliskan taks satunya, tuliskan seluruh perintah dalam slide ini dan simpan ke dalam file date. Nah, untuk echo date L kecil, nah ini keluarnya apa, outputnya apa. Nah,
Kalian bisa lihat dan kalian bisa bandingkan. Nah, untuk selanjutnya penulisan time. Nah, time echo time. Di sini kalian bisa menggunakan tag PHP echo time. Nah, ketika kalian menulis dengan ini gitu ya, menulis dengan oh ya, jangan lupa ketika kalian sudah mengerjakan yang tag 1, kalian harus lakukan commit di dalam GitHub. Jadi supaya apa yang sudah kalian kerjakan terrecord semua di dalam commit. Dan ini PHP penulisan time ya, saya ulang. Oke, untuk penulisan time ini kalian bisa menggunakan tag seperti ini, tag PHP, jangan lupa echo spasi time, kurung buka kurung tutup. Nah, ketika kalian menuliskan kode script ini, output yang dihasilkan merupakan sebuah angka. Digit banyak sekali angka. Nah, itu merupakan sebuah digit detik gitu ya, yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 1970. Nah, kenapa kok tanggal ini? Nah, tanggal ini merupakan sebuah tanggal yang atau sebuah waktu gitu ya, waktu yang digunakan oleh para ahli terdahulu dalam komputer. Jadi waktu yang disepakati oleh beberapa ahli dalam perhitungan date, dalam perhitungan waktu di komputer. Jadi seperti itu. Nah, kalian nggak perlu heran. Nah, bagaimana kita dalam memanipulasi date dan time? Nah, nih cara menggunakan date time. Date dan time juga dapat kita gunakan untuk memanipulasi waktu. Nah, ini seru ini. Date dan time kita bisa memanipulasi waktu. Dengan fungsi date kita dapat mencari perhitungan waktu, hari, tanggal di waktu yang akan datang atau di waktu lampau. Jadi masa yang akan datang dan masa lampau. Nah, ini contohnya untuk date di task yang kedua. Nah, ini saya membuat sebuah date dengan format hari, tanggal, bulan, dan tahun di sini ya. Dengan mengcombine time, lalu saya pluskan dengan perhitungan 100 hari yang akan datang. Nah, 60 ini menunjukkan 60 detik. 60 detik kali jam. Nah, kali jam itu 60 detik kali menit. 1 detiknya kan 60 detiknya kan 1 menit. Nah, 1 menit itu lalu dalam 1 jam ada 60 menit. Nah, ini untuk jam. Nah, dalam 1 hari ada berapa jam? Ada 24 jam. Nah, lalu ini ini kali 100 harusnya, bukan tambah ya. Nah, ini salah saya. Tapi nanti kalian harus bikin yang benar ya. Ini kalian kalikan 100 saja. Nah, akan muncul nanti tampilan hari di 100 hari yang akan datang. Nah, kalian coba sendiri, lalu jangan lupa bikin commit dengan task 2 dan push di akun GitHub kalian. Nah, untuk yang task 3, kalian buat sebuah output juga untuk output hari, tanggal, bulan, dan tahun di 1000 hari yang akan datang. Jadi 1000 hari yang akan datang gitu ya. Serta di task yang keempat, di task yang ketiga jangan lupa push juga ya di GitHub setelah selesai. Lalu di task yang keempat juga bikin kalian 500 hari di masa lampau. Jadi 500 hari sebelum hari ini. Nah, itu hari apa? Outputnya juga sama hari, tanggal, dan bulan, serta tahun. Nah, kalau kalian nggak paham, kalian bisa komen ya. Komen, lalu
atau kalian masuk di Classroom juga bisa. Oke, next, selanjutnya untuk function yang selanjutnya yaitu MakeTime. MakeTime atau MKTime adalah sebuah function yang digunakan untuk membuat waktu versi kita sendiri. Dengan format MakeTime itu 0 yang pertama menandakan jam, 0 yang kedua menandakan menit, 0 yang ketiga menandakan detik, 0 yang keempat menandakan bulan, jangan kebalik ya, 0 yang kelima menandakan hari, tanggal ya, bukan hari, tanggal, lalu 0 yang terakhir menandakan tahun. Nah, apabila kalian membuat seperti ini, 0, 30, misalnya kalian tahu tanggalnya aja, nah 30 yang di depan 1 sampai 3 ini nggak perlu kalian isi, tapi tetap kalian sebutkan 000, jadi nggak perlu diisi, nggak apa-apa, yang diisi yang 3 yang di belakang, jadi seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, Echo MakeTime ini pembuatannya ya. Kalau kalian bikin Echo MakeTime, outputnya sama dengan Echo Time tadi. Nah, seperti di slide sebelumnya. Jadi outputnya berupa digit detik, gitu ya. Nah, tapi coba kalian bikin seperti ini inputannya. Nah, kalian bikin seperti ini, apa hasil dari inputan ini? Nah, jadi ini maksudnya echo date L tadi, L-nya apa? Gitu ya. Jadi kita mengcombine antara function date dan function MakeTime. Nah, L tadi di dalam fungsi function date menunjukkan nilai apa. Nah, jadi kalian coba ya. Oke. Nih, sekarang saya pengen tahu di task yang kelima, buatlah sebuah kode script yang menyatakan output dari hari lahir Anda dengan menggunakan function MakeTime. Nah, ingat ya, function MakeTime tadi isinya kalau kalian bikin tanggal tersebut, nah ini 66-nya harus ditulis. Meskipun yang 3 di awal kosong, 3 di akhir harus kalian isi. Jadi seperti itu ya. Di task yang kelima, jangan lupa setelah selesai outputnya keluar, commit juga di akun GitHub kalian. Nah, untuk yang selanjutnya str2time, jadi string to time. Fungsinya hampir sama dengan MakeTime, hanya perbedaannya dalam cara penulisan str2time-nya. Nah, cara inputnya kalau tadi tanggal dengan menggunakan angka, MakeTime-nya dengan menggunakan angka, kalau string to time kita dengan menggunakan string. Dengan perintah yang sama, nah kita outputannya menggunakan string to time dengan 10 Juni misalnya di tahun 2020 itu outputnya hari apa. Nah, di task yang ke-6 carilah hari ulang tahun Anda masing-masing di tahun 2030. Di tahun 2030 ya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu, nah ini ada beberapa fungsi lain yang sering dipakai nantinya ya. Jadi functionnya ada beberapa macam. Yang pertama function yang berhubungan dengan string, strlen. Nah ini untuk menghitung panjang dari sebuah string. Lalu strcam untuk membandingkan string. Explode, nah ini untuk memecah sebuah string menjadi array. Jadi biasanya kalau explode ini digunakan untuk kita mengambil nama file dan kita pecah nama file tersebut antara nama file dengan extensionnya. Jadi misalnya kalau kita bikin date.php, nah saya mengambil nama filenya aja, date-nya aja tanpa apa itu namanya titik php-nya, tanpa ekstensinya. Kemudian HTML special cars. Nah, function ini digunakan ketika function khusus yang digunakan ketika kita menjaga website kita dari serangan hacker. Nah, lalu
function yang berhubungan dengan utility. Ada var_dump. Nah, ini kita pernah pakai ya sebelumnya. Lalu isEt adalah sebuah fungsi yang mencetak atau sebuah function yang mencetak sebuah variabel. Apakah variabel tersebut sudah pernah dibikin atau belum? Nah, output dari isEt adalah sebuah bulan, tipe data bulan yaitu true or false. Nah, kemudian yaitu empty. Empty ini untuk melakukan pengecekan apakah sebuah variabel itu memiliki isi atau inputan. Ada isinya apa enggak? Jadi beda ya antara isEt sama empty. Biasanya di sini sering kebalik-balik gitu ya. Nah, kalau untuk die kita bisa bikin sebuah function ini untuk memberhentikan program kita. Biasanya dipakai untuk perulangan looping atau semacamnya. Nah, sleep ini digunakan untuk memberhentikan program kita sementara, hitungannya dengan detik. Jadi kalau misalnya kalian di dalam bracketnya ini, kurung kurawalnya ini kalian isi 10 gitu ya, jadi program itu akan berhenti sejenak selama 10 detik, kemudian akan running kembali. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu user defined function. Nah, user defined function ini dibuat oleh programmer dalam membuat sebuah function sendiri dan dapat digunakan untuk efisiensi penulisan code script gitu ya. User defined function ini kita bisa bikin sesuka hati kita gitu kan, seperlu kita. Nah, nih ada beberapa macam yang harus kalian pahami antara perbedaan argumen dan parameter. Argumen adalah beberapa inputan atau nilai masukan yang diperlukan untuk memproses data. Jadi, sedangkan parameter itu bisa berupa variabel. Nah, parameter beda dengan, bisa jadi sama dengan argumen, bisa jadi beda. Tergantung nanti penggunaannya seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Nah, contoh pemanggilan fungsi. Nah, ini string variabel fungsi, sama nama fungsinya apa, argumen 1, argumen 2, atau argumen 3. Nah, ini bisa menjadi, argumen ini bisa berubah menjadi parameter ketika kita memasukkan argumen ini menjadi sebuah variabel. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya cepatkan ya. Nah, ini contohnya di task yang nomor 7. Ini saya membuat sebuah function dengan nama salam. Di dalamnya ada sebuah parameter. Nah, ketika di sini sebuah variabel, maka variabel ini bernama parameter, gitu ya. Parameter waktu, parameter dengan variabel waktu dan nama. Nah, sebuah function harus punya return-nya atau output kembalian. Return-nya dari function salam itu apa? Jadi saya bikin sebuah selamat. Nah, kita bikin sebenarnya selamat datang gitu ya. Nah, tapi saya ganti selamat datangnya, saya ganti waktunya, pagi, siang, sore, malam. Nah, ini kita panggil variabelnya. Variabel waktu, variabel nama, string waktu, string nama. Nah, kemudian kita bikin sebuah HTML. Kalian bikin latihan function. Nah, di sini kita manggil salam. Oh iya, untuk penulisan PHP, ketika itu PHP isinya hanya untuk echo aja atau menampilkan output ya dalam bentuk echo, kalian bisa mengganti PHP echo-nya dengan sama dengan. Nah, ini ya, jadi kurung buka tanda tanya sama dengan, ini sama dengan echo gitu ya. Lalu salam. Nah, kata pagi dan Eka di sini ini merupakan sebuah argumen. Kalau yang di atas sebuah parameter, ini sebuah argumen. Jadi seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan untuk selanjutnya di task 8. Nah, di sini ya.
ini task terakhir. Di task 8 ini kalian harus bikin sebuah function yang berisi tentang perhitungan aritmatika ya. Di sini saya mencontohkan perkalian. Di dalam perkalian ini dia punya dua parameter, angka 1 dan angka 2. Nah, kalian cari tahu skrip apa yang harusnya diisi di sini ya. Apa aja skripnya, kemudian kalian bikin sehingga hasil outputnya seperti ini. Jadi perkalian antara argumen gitu ya. Jadi ini ada functionnya perkalian, terus argumennya 20 sama 3, dan perkalian antara 20 kali 3 adalah 60, dengan perkalian antara 9 kali 2 adalah 18. Jadi outputnya yang dihasilkan harus ini, seperti ini gitu ya. Jangan lupa untuk commit di GitHub ya. Oke. Di sini nanti kalian kerjakan seluruh task dari 1 sampai 8. Hasil akhir yang terdapat 3 file, yaitu date.php, function.php, sama fungsi 1.php. Nah, ini kalian bikin di dalam file fungsi.php gitu ya. Kemudian sama yang ini kalian bikin fungsi _1.php. Mungkin itu saja penjelasan kali ini. Untuk ujiannya nanti kita sampai dengan materi ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan kalian komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.